Wih, CX-60 sih ganteng banget ya kan? Hello, what's up Tojekis? Sekarang gue sedang berada di Mazda Asia Afrika Bandung, di mana mereka merupakan eksklusif dealer untuk Mazda di wilayah Bandung. Dan untuk menyambut Gias Bandung 2023, mereka bakal banyak banget promo yang keren-keren. Tapi sebelum itu, kita sekarang sudah bersama dengan Mazda CX-3 tipe Sport tahun 2023. Tadinya CX-3 ini kan hanya ditawarkan dengan mesin 2000 cc yang agak overkill untuk bodinya yang cukup compact dan harganya jadi melejit tinggi banget. Tapi Mazda tahu di kelas ini rata-rata kan orang pakai mesinnya Cenggo. Jadi kenapa enggak? Ya udah ambil aja mesin dari Mazda 2 dan masukin ke bodi compactnya CX-3, toh nggak beda-beda jauh amat bodinya gitu kan. Akhirnya semenjak keluar tipe Sport ini dengan mesin 1500, harganya bisa terpangkas 100 juta rupiah. Dari yang premium pricing, dari yang lumayan mahal, sekarang jadi sangat worth to buy banget. Penasaran? Yes, kalian nggak salah dengar. Gue bilang mobil ini sekarang sangat worth to buy banget. Kenapa enggak? Karena temen-temennya yang sama-sama mesin 1500 juga gitu kan, HR-V SI udah tembus 400 belasan juta. Kereta Prime udah tembus 400 belasan juta. Ini begitu pakai mesinnya Mazda tuh, harganya jadi 380 jutaan rupiah. Jauh lebih terjangkau dibandingkan rivalnya, dengan rasa feeling premium yang tetap ada di CX-3 gitu ya. Contohnya Mazda Connect tetap ada, head-up display tetap ada, wireless charger tetap ada, rasa berkendara pun tetap fun. Tapi kayak apa sih rasa berkendara dari CX-3 dengan mesin yang lebih kecil ini? Kalau gitu kita keluar dan dalam, start your range. Eksteriornya sama cantiknya dan sama premiumnya dengan varian Pro. Jadi nggak akan ada yang bisa bedain dari luar mana varian 2000cc dan mana yang 1500 kayak gini. Nah, untuk jangkis Mazda CX-3 tahun 2023 tipe Sport iya. Mungkin walaupun kalian udah sering lihat mobil ini di jalan, tapi sadar nggak di Laknats kita belum pernah mereview Mazda CX-3 sama sekali. Padahal kita udah pernah nge-review CX-5, kita udah pernah nge-review CX-60 bahkan yang keren banget seperti di bagian sebelah sana gitu ya. Tapi untuk compact crossovernya Mazda kita belum pernah. Dan pas kita cek harganya, ternyata ini sekarang itu udah make sense banget. Kenapa? Karena zaman sekarang compact SUV atau crossover seperti itu kan semakin mahal dan semakin mahal aja gitu ya. Makanya pada saat facelift kemudian improvement, Mazda mengeluarkan varian Sport untuk si CX-3 ini. Varian Sport adalah varian yang entry level dan mesinnya sendiri juga memang berbeda dengan varian Pro yang di atasnya. Tadinya CX-3 kan menggunakan mesin 2000 cc. Sekarang untuk varian Sport seperti ini, dia ada pilihan mesin 1500 cc yang serupa dengan yang kalian temukan di Mazda 2 Compact Hatchback. Jadi pastinya lebih terjangkau, lebih irit, dan untuk segala macam keperluan kalian harian itu udah cukup menurut kita. Karena rata-rata compact crossover di kelas seperti ini, itu memang mesinnya ya Cenggo 1500 gitu kan. Dan kayak yang gue bilang soal harganya, mobil ini itu untuk OTR Jakarta itu ada di 379 juta rupiah. Nah, bahkan sekarang kita lagi di Bandung, ini OTR Bandungnya itu ada di 380-an juta rupiah. Yang artinya masih make sense banget. Kalian lihat kompetitornya. Contohnya misalnya penguasa pasar Honda HR-V yang tipe 1500 NA yang tipe SE itu udah di 400 belasan juta. Begitu pula dengan Hyundai Creta yang tipe Prime-nya 1500 iVT itu sudah ada di 400 belasan juta juga. Jadi selisihnya tuh lumayan banyak sama mobil ini. Padahal mobil ini dengan varian Pro-nya itu masih mempertahankan beberapa fitur yang bikin dia keren banget. Tapi sebelum kita ulas si CX-3 terbaru ini,
kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mazda Asia Afrika Bandung yang udah ngizinin kita untuk mengolah CX-3 ini di Lakma Soto Junkie. Dan by the way, Mazda Asia Afrika Bandung merupakan eksklusif dealer Mazda untuk daerah Bandung, dan sekarang mereka lagi banyak banget promo untuk menyambut Gias Bandung. Iya, Gias Bandung yang pertama di tahun 2023. Promonya berlimpah. Ada contohnya misalnya bunga 0% untuk tenor 2 tahun, kemudian ada juga instant approval, dan lain-lain masih banyak lagi. Dan kalau kalian misalnya pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa lihat Instagramnya Mazda Bandung di bagian sebelah sini, kontak CP-nya di bagian bawah sini, atau langsung aja datang ke Gias Bandung yang berlangsung dari tanggal 22 sampai 26 November 2023. Karena promonya pun berlaku di sana, tapi kalau kalian nggak sempat ke sana, promonya pun berlaku di dealer Asia Afrika ini juga. Jadi kalian mau kemana terserah kalian. Tapi kalau di Gias kan pasti lebih seru ya, karena kalian bisa test drive dan lain-lain. Nah, di sini mereka punya 2 buah unit test drive untuk saat ini gitu ya, karena unit test drive selalu berubah. Ada CX-3 dan ada CX-5. CX-5 pernah kita review, kalau kalian pengen nonton silahkan check out video di sini. Nah, sekarang kita bahas si CX-3 Sport ini. Nah, yang gue bilang, harganya kalau dibanding kompetitornya, dia sekarang jadi sangat make sense. Padahal biasanya dulu-dulu kala Mazda kalau ngeluarin mobil, kan pasti yang termahal di kelasnya. Karena kan fitur yang paling lengkap gitu kan. Tapi entah kenapa tipe sport ini sekarang jadi sangat value for money, di mana dia masih kepala 3. Kompetitor yang 1500 NA semua udah kepala 4 semua. Nah, memang secara desain dia kan sudah mengalami facelift dan bikin dia jadi lebih ganteng. Nah, pertama-tama dari belakang dulu, dari atas antena, dia sudah model shark fins warna body, dia udah ada integrated roof spoiler, kaca pun sini udah spoiler udah ada, third brake stop lamp, kaca udah di defogger, dan wiper pun sudah rapi. Nah, di bagian bawah lagi, untuk badge, Mazda di tengah, CX-3 ini sudah menggunakan font yang baru. Jadi kalau yang lama kan dia agak italic gitu ya. Kalau ini dia sekarang udah senada dengan font-font terbarunya Mazda. Contohnya seperti CX-60 yang itu, fontnya tuh sama, yang tegak gitu ya. Jadi udah nggak italic, kesannya lebih bold dan lebih strong. Nah, di bagian sebelah sininya, Sky Active G. Iya, karena kan mobil ini sudah menggunakan teknologi Sky Active G dari Mazda. Ke bawah lagi, bumpernya masih didominasi oleh cladding-cladding yang cukup besar. Jadi kesannya tuh memang agak butch gitu ya. Plat nomor di tengah. Dan untuk urusan safety, dia udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang sini. Termasuk kalau kalian cek sini udah ada kamera mundurnya. Jadi udah oke lah ya. Ke bawah ada hal interesting, ntar gue jelasin kenapa. Kemudian ada mata kucing yang cukup besar di bagian bawah sininya juga. Urusan perlampuan, memang lampu plat nomor dia masih kuning seperti ini. Tapi untuk lampu taillight semenjak facelift dia sekarang udah jadi lebih keren. Karena kalau yang lama kan dia garis di atas terus U di sini gitu ya. Tapi semenjak facelift dia udah kodo desain yang baru. Ini senada dengan CX-5 yang pre-facelift, jadi dia lebih tebal, lebih ngeblok kayak gini. Termasuk ini pun untuk lampu rem, lampu sedia dia sudah LED, untuk lampu mundur sudah LED, walaupun untuk lampu sein dia masih bohlam biasa. Berlanjut ke bagian side profile, masih kelihatan banget nih desain-desain dinamis khas Mazda CX-3 yang memang dari awal keluar sudah terlihat sangat atraktif dan cantik gitu ya. Contohnya, dia punya banyak banget side karakter line yang bikin sampingnya tuh jadi nggak polos. Jadi kesannya tuh mobilnya tuh kayak cab forward design dan kesannya tuh seperti sedang bergerak walaupun dia dalam keadaan lagi diam. Atapnya di sini dibuat floating roof, di bagian pilar belakang ada aksen hitam, makanya ini kesannya tuh kayak topi baseball yang dipakai terbalik gitu ya. Dan ini pun agak sloping, jadi kesannya dinamis untuk sebuah compact crossover. Ini compact crossover yang desainnya tuh paling apa ya? Paling ala sports car gitu. Kalau yang lain kan tinggi-tinggi gitu. Kalau ini tuh yang bener-bener kayak menukik banget gitu. Jadi juga belt line-nya sama. Kalau kalian lihat tuh kayak agak menurun, agak meliuk gitu ya. Ada tarikan dari sini. Manis banget dilihatnya. Door handle, dia sudah model grip type. Ada akses keyless entry di bagian sininya juga. Di kedua pintu depannya. Jadi masuk pun udah gampang. Termasuk pilar-pilarnya, dia piano black. Nggak kayak kebanyakan rival di kelasnya yang bikin dia terlihat lebih premium juga. Jadi nice lah, ini karakter mobil mewah. Ke bawah, cladding-cladding hitam memang dia lebih tebal dibanding kompetitornya ya. Ini tuh tebal banget, makanya kesannya tuh kayak agak butch gitu. Termasuk di bagian rocker panel sini, dia ada aksen chrome yang bikin kesan sampingnya jadi tampil lebih premium. Walaupun ini model yang lebih entry level, tapi tidak kelihatan entry level sama sekali dari eksteriornya. Karena perbedaannya lumayan minor. Spion, dia juga modelnya pedestal, dia tidak dimoni pilar. Di sini aksennya lagi piano black. Dia dimoni body, ditarik ke belakang sedikit sehingga minimalisir blind spot ke depan, dan spare switch juga sudah electric retract, electric adjustment juga, dan dia pun ada blind spot warning. Iya, karena untuk varian entry level seperti ini dia tetap masih dibekali beberapa sistem eye active sense walaupun tidak selengkap varian pro yang di atasnya. Ada lampu sen juga di bagian sini, dan di bawah juga dia polos, tidak ada apa-apanya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Mazda CX-3. Nah,
Karena di bagian belakang mobil ini tidak ada emblem-embleman kayak mobil lain. Kalau mobil lain kan ada tipe-tipenya gitu ya. Kalau di sini antara varian yang sport seperti ini 1500 dengan Pro yang 2000 cc itu nggak bisa dilihat dari emblemnya. Bedanya gimana? Ya dari peleknya. Iya, memang peleknya sendiri juga untuk bodinya udah besar ya, karena rata-rata kompetitornya pun masih ada yang pakai ring 17. Ini udah ring 18 inci, padahal bodinya kan dia lebih compact dibanding kompetitornya. Jadi body to wheel ratio-nya itu kesannya apik, keren, dan padat banget untuk bagian wheel well-nya. Nah, peleknya kayak gue bilang, ring 18 inci, dia two-tone polish kayak gini. Bedanya, kalau varian yang Pro, yang 2000 cc, ini tuh lebih bright sebutan Mazdanya, jadi kayak lebih terang gitu peleknya. Sedangkan untuk varian sport seperti ini, biar makin sesportian, makin sporty, di sini peleknya warnanya tuh kayak lebih gelap, gunmetal gitu ya, jadi agak lebih tua, jadi kesan sporty lebih kelihatan. Nah, kayak yang gue bilang, ring 18 dibalut dengan ban yang juga udah bagus banget. Dia pakai Toyo Proxes R52 dengan ukuran 21550 R18. Pengereman depan belakang udah full disc brakes, dan soal safety Mazda kan udah cukup jumawa di kelasnya ya. Kayak gue bilang kayak ABS, EBD, EBA, Vehicle Stability Control gitu-gitu udah ada. Bahkan kan ini udah ada blind spot monitoring juga, dan juga udah ada rear cross traffic alert. Jadi ya udah cukup oke banget lah untuk harga di bawah 400 juta. Nice. Sebelum kita ke bagian fascia depan, kita juga dipertemukan satu lagi perbedaan antara tipe Pro yang 2000 cc dengan tipe Sport yang 1500 ini, yaitu di bagian atapnya. Nah, untuk tipe Pro, dia sudah dapat sunroof. Iya, jadi lebih mewah memang. Untuk tipe yang Sport seperti ini, memang dia belum dapat. Tapi ya well, di kelas ini juga ada beberapa yang belum dapat, jadi menurut gua itu not a big issue lah. Nah, ke bagian depannya, semenjak dia facelift, memang dia sekarang tampilnya lebih ke arah elegan gitu ya. Karena tadinya grillnya kan yang lebih kayak honeycomb dan lain-lain, tapi semenjak dia facelift, dia grillnya berubah jadi yang garis-garis begini, yang tampil lebih elegan. Tapi tentunya ini tetap mengadopsi bahasa desain kodo yang kental banget. Ada bagian chrome di bagian tepian bawah sini, langsung masuk ke bagian headlamp sebelah sininya. Desainnya tuh kohesif dan keren gitu. Nah, termasuk masih banyak garis-garis meliuk di sini, dan over fender dari samping berlanjut ke bagian splitter bawahnya yang juga hitam kayak gini ya, jadi kesan crossover, dan ada aksen chrome di bagian tepian tipe ujung bawahnya, jadi kesan mewahnya juga kerasa. Di sini juga ada desain seperti area untuk fog lamp housing, dan ini warnanya piano black. Iya, jadi lagi-lagi kesannya mewah, termasuk grillnya juga warna gunmetal, jadi minim penggunaan plastik-plastik murah. Semuanya tuh dicat dan semuanya glossy, jadi keren. Nah, bicara soal lampu, lampunya sendiri juga ini menurut kita ya udah Mazda banget sih, karena pertama-tama untuk DRL dan lampu senjanya dia tuh yang tipe yang seperti ini, yang kayak sayap gini, yang kayak seolah nyambung dari grill, dan ini kesannya udah 3D banget. Untuk headlampnya, dia untuk low beam dan high beam, dia sudah proyektor LED di bagian atas sini, dan untuk lampu senya dia terpisah ke bagian bawah fog lamp housing sebelah sininya, dan lampu senya memang masih bohlam ya, tapi dia kecil di bawah sini. Nah, untuk urusan fog lamp dia juga sudah ada, dan dia sudah proyektor LED di bagian bawah sini juga. Jadi untuk nyala lampunya semuanya udah serba putih dan udah serba modern juga. Dan secara overall, desain dari si Mazda CX-3 Sport ini perbedaannya sebenarnya nggak terlalu banyak dibandingkan versi yang Pro-nya. Kalau secara visual gitu ya, secara visual dia nggak kelihatan kayak yang di courting. Biasanya mobil-mobil varian yang lebih bawahnya itu udah pasti peleknya mengecil, atau peleknya jadi single tone, atau lampunya yang tadinya proyektor jadi halogen gitu-gitu kan. Tapi perbedaan antara Pro dengan Sport ini, dia lebih ke fitur. Sisanya kalau dari luar ya udah terlihat seperti model premium Mazda pada umumnya, jadi udah ganteng banget. Interiornya walaupun ini tipe bawah tetap mempertahankan kemewahan khas Mazda seperti soft touch panel, adanya head-up display, wireless charger, MZD Connect baru, dan jok kombinasi fabric. Sekarang kita lanjut untuk membahas Mazda CX-3 yang tipe Sport 1500cc ini. Bedanya apa aja dengan tipe Pro, dan improvementnya apa aja gitu ya. Nah, pertama-tama dari pintunya, dia memang terasa lumayan enteng tapi padat dan solid gitu ya. Berasa pintunya tuh jadi kerasa mahal gitu. Oke. So, kita bahas dari yang baris pertamanya dulu. Kita pertama-tama kenalan dulu dengan kuncinya, yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi kuncinya sekarang sudah pakai kunci baru nih. Udah beda sama CX-3 yang lama ya. Ini kunci model 7G, jadi udah sama dengan Mazda-Mazda kekinian yang bentuknya kayak kotak gini ya, kayak kue bantal, lucu banget. Ada aksen chrome-nya, ada logo Mazda, dan tombolnya di samping.
untuk lock dan unlock. Udah sesimpel itu aja. Jadi oke lah. So, kayak apa suara mesinnya? Karena kan mesinnya menjadi highlight terbesar dari varian Sport ini ya. Dia sama seperti Mazda 2. Dia pun udah engine start stop button di bagian kiri driver's ini. So, foot on the brake. Kita coba start up dulu. Nah, untuk jangkis, untuk urusan pacu mesin dari si Mazda CX-3 tipe Sport ini memang lebih kecil dan dia serupa Mazda 2 Skyactiv 1500cc inline 4 DOHC, tenaganya 109 HP dengan torsi 144 Nm, yang dimate ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,9 detik, ya masih oke lah. Dan konsumsi BBM-nya rata-rata dalam kota kita masih bisa dapat 1:12. Oke banget untuk rata-rata kota Bandung yang terkenal sering bumper to bumper traffic kayak gini. Oke, memang mesinnya lebih kecil, tenaganya juga lebih kecil, tapi dengan mesin kecil ini, kalian bisa expect rasa berkendara yang tetap khas banget dengan Mazda. Dia tetap sharp, tetap bantingannya pun tetap solid, terasa seperti mobil Eropa gitu ya. Yang semuanya itu serba padat dan build quality-nya pun kalau kata reviewer luar, feels premium. Iya, jadi nggak berasa seperti mobil di harga dan kelas seperti ini. Apalagi karena mesin lebih kecil, pasti akan lebih irit juga. Jadi nice buat harian. Nah, lanjut bahas interior. Dashboard, build quality materials. Memang di bagian atas dia masih hard plastik tapi normal di kelas ini, tapi at least dia ngasih soft pad yang dengan jahitan asli dan cukup besar nih ya. Jadi ini kerasa mewah gitu. Termasuk kayak detail-detail dari AC-nya, dari bagian sininya itu semua satin chrome dan piano black. Jadi semua itu kesannya tuh premium juga. Nah, ke bagian tengah kita disambut dengan Mazda Connect. Ini ukurannya 8 inci, jadi udah cukup besar, full color dan mengontrol sendiri. Kalian bisa touchscreen, jadi bisa langsung mencet-mencet layarnya seperti ini. Atau kalian bisa pakai rotary dial yang ada di bagian bawah sini. Jadi lagi-lagi terasa banget seperti mobil Eropanya. Menunya seperti ini, dari paling kiri ada application, ada entertainment, ada communication, ada navigation, dan ada settings. Nah, untuk urusan entertainment sendiri, ini pun juga source-nya udah banyak nih. Jadi misalnya kita ke bagian sininya, kita bisa lihat dia udah ada FM, AM, AHA, Stitcher, Bluetooth, dan sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto juga. Jadi udah nice lah. Kemudian kalau soal kayak settings, ini pun kalian bisa lihat setting-setting contohnya untuk head up display. Iya, karena ini juga punya head up display di bagian sini. Jadi nggak kalah lah ya sama contohnya rival yang lebih barunya gitu. Kalian bisa setting di sini head up displaynya sesuai dengan mau kalian. Setting display, setting safety-nya. Nah, safety-nya memang ini terbatas di blind spot monitoring, parking sensor, dan RCTA aja. Karena kan iActive Sense tidak selengkap varian yang Pro. Tapi ini udah cukup menurut gue untuk harian. Sound, dia dilengkapi dengan 6 speaker. Jadi dia udah ada tweeter yang di mount di bagian dashboard sebelah sininya. Jadi udah oke lah suaranya, nggak yang sember di bawah. Sisanya ya cukup lengkap. Ada lighting, door lock, turn, dan lain-lain. Dan Bluetooth connection device termasuk untuk Apple CarPlay dan Android Auto seperti yang tadi gua bilang. Ke bawah lagi ada seatbelt indikator dan warning untuk passenger di bagian dalam, termasuk untuk AC-nya. Dia memang masih model putar tapi dia sudah digital. Jadi maksudnya digital adalah dia bukan yang cetek gitu ya. Dia udah halus, bahkan dia pun udah ada auto climate-nya. Pengaturan untuk bagian arah sembur juga udah lengkap, ke kepala kaki aja, sampai kaki front defogger dan rear defogger juga sudah ada, jadi nice. Dan bahkan untuk temperaturnya dia nggak hanya chiller tapi sampai heaternya juga masih ada. Jadi kalau kalian putar kanan, ini AC-nya bakal anget, khas dengan mobil-mobil CBU. Bawah lagi, di bawah sini ada open storage, termasuk ada input-input untuk USB dan ada wireless charger. Iya, kalau yang di brand-brand lain wireless charger itu biasanya cuma ada di varian paling atas gitu ya. Di sini bahkan di varian sport tetap dikasih wireless charger, jadi enak. Transmisi, dia modelnya seperti ini, dia otomatis 6 percepatan torque converter, jadi enak nggak main CVT-CVT-an. Dan ke bagian kanan kalian bisa manual shift mode atau bisa juga shifting via pedal shift yang ada di bagian setir sini. Jadi rasa berkendaranya tetap sangat menyenangkan. Termasuk untuk mode berkendaranya kalian bisa pilih juga di sini. Jadi kalian bisa masukin sport mode kalau kalian mau lebih asik lagi. Ke belakang rotary dial untuk kontrol Mazda Connect-nya, dan di bagian kanan dia tetap electric parking brake. Lagi-lagi di brand lain biasanya yang atas itu EPB, yang bawah itu masih rem otot. Di sini dia tetap dikasih EPB untuk varian bawah lengkap dengan auto hold. Jadi kalau macet nggak bikin capek. Open storage,
Armrestnya sendiri juga sudah kukulitan dan bisa dibuka. Di sini bakal nge-reveal banyak banget penyimpanan dan juga ada cup holder juga, termasuk untuk taruh-taruh barang bisa di sini. Nah, perbedaan dengan tipe yang Pro yang 2000 cc itu ada di bagian joknya sebelah sini. Joknya sendiri kalau untuk tipe Pro dia full kulit dengan merah-merah gitu. Tapi kalau untuk di varian yang sport seperti ini, dia kombinasi antara kulit di bagian pinggir tapi fabric di bagian tengah. Jujur, gua lebih suka. Kenapa? Karena artinya tempat kalian duduk, pantat dan punggung kalian itu kenanya fabric. Jadi kalian nggak panas kalau mobil ini habis kejemur. Enak. Gua lebih suka kalau tengahnya fabric kayak gini. Masih tetap aksen piping, jahitan-jahitan tetap ada di bagian sininya. Dan kemudian untuk varian yang Pro, dia jok driver seatnya sudah electric seats. Iya, tapi untuk varian yang sport seperti ini dia masih pengaturannya manual. Tapi at least dia lengkap, dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjusternya, jadi bisa naik turun. Nah, bicara soal joknya juga, semenjak improvement ini udah pakai jok 7G model yang barunya Mazda. Jadi joknya berbeda dengan CX-3 yang lama, sehingga dia lebih memeluk tubuh untuk dibawa berkendara ya. Selain lebih nyaman juga katanya lebih sporty juga rasanya. Setirnya tentunya sudah full kulit dengan aksen satin chrome di bagian bawah sini, dan dia pun sudah bisa diatur untuk tilt dan juga teleskopik. Jadi udah lengkap. Klaksonnya suara seperti ini. Udah premium, nggak perlu kalian ganti. Termasuk tombol-tombol di setir sini pun udah banyak. Jadi di bagian kanan ada tombol untuk cruise control, ya udah dapat walaupun tidak adaptif. Dan di bagian kiri ada tombol untuk audio steering switch, Bluetooth teleponi, dan untuk MID. Nah, bicara soal speedometer, ini juga speedometer khas dengan Mazda. Jadi yang gede di tengah itu dia tachometer jarum ya. Jadi speedometer sebenarnya digital, tapi yang jarum tuh RPM-nya. Jadi kesan-kesan seperti mobil sport gitu. Di bagian tengah tachometer redline di 6500, ada speedometer kecil di bagian bawahnya. Di bagian kiri gear indicator, odometer, MID-nya di bagian kanan sebelah sini. Di atas tuh ada outside temperature, di bawah ada fuel gauge, dan di bagian tengahnya bisa kalian pencet-pencet untuk information. Ini untuk average kilometer per liter, ada current kilometer per liter, ada average kilometer per hour, jadi average speed, kemudian ada sisa range, dan balik lagi ke average kilometer per liter. Dan di atas ini pun kalian bisa lihat ada head-up display yang membuat mobil ini terkesan makin keren lagi kayak jet fighter gitu. Ke bagian kanan ada tombol untuk matiin idling stop, karena mobil ini tetap punya idling stop system yang bikin dia makin irit lagi. Mesinnya udah lebih kecil, tetap idling stop, dan juga traction control system. Door trim dari atas sampai bawah dia full black, tapi ada aksen grey di tempat padding soft padnya itu dengan jahitan asli, dan udah power window, serta di bawah juga ada door pocket buat kalian taruh-taruh barang. Di atas kaca tengah day night view masih manual seperti ini, dan di atas pun dikasih aksen warna yang lebih cerah agar interiornya nggak terlalu sempit gitu ya. Overhead console di bagian tengah dengan dua buah lampu yang memang lampunya masih bohlam, dan juga ada tempat buat naruh kacamata di bagian tengah sininya yang diapit oleh dua buah sun visor yang kalau kita buka dua-duanya udah ada kacanya tapi belum ada lampunya, tapi bagian driver dia dapat card holder. Oke, lanjut bahas interior baris kedua dari si Mazda CX-3. Di luar tiba-tiba hujan, kita udah mulai masuk musim hujan lagi gitu ya. Jadi kita pindah ke dalam. Tapi untungnya dealer dari si Mazda Asia Afrika Bandung ini lighting dalamnya itu estetik banget, seperti yang tadi kalian lihat di bagian review pas eksteriornya. Jadi dalam sini pun masih cukup oke lightingnya. Nah, pintunya ini memang pintu belakangnya nggak terlalu gede gitu ya. Jadi akses ke belakang memang nggak terlalu besar, tapi masih cukup untuk rata-rata orang Indonesia. Asalkan hati-hati aja, atapnya agak sloping dikit. Loncatkan kacamata gue. Nah, kayak gini. Oke, so begini lagi serasa duduk di baris kedua dari si Mazda CX-3 yang tipe Sport 1500 cc. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Memang untuk ruangan kaki contohnya, di sini gue tersisa hanya 3 jari. Iya, jadi nggak yang lega-lega amat, tapi ini nggak bisa dibilang sempit banget juga ya. Jadi masih cukup, dan kaki pun masih bisa dimolosin ke kolong jok depan, jadi jok-joknya masih bisa agak selonjoran. Padahal ini joknya udah gue set ke posisi paling rendah, jadi paling rendah pun kaki masih bisa selonjoran ke kolong, jadi oke lah. Nah, kemudian di baris kedua ini kalian juga dapat jok yang serupa dengan di baris depannya. Jadi dia joknya berbeda dengan yang tipe Pro. Kalau yang tipe Sport ini dia kombinasi antara kukulitan di bagian tengah dan samping dan fabric di bagian tengahnya sini ya. Jadi pas kalian duduknya tuh di bagian yang fabricnya. Jadi menurut gua lebih adem, lebih enak. Nah, termasuk
Dia pun udah ada ISOFIX tethering point, jadi kalau kalian pengen bawa child seat tinggal dicolok dengan mudah di bagian belakang sininya. Di baris kedua pun headroom, ya memang karena dia agak sloping, ruangan atasnya juga jadi agak sedikit mengecil ya. Gue cuma sisa 3 jari. Kalau gua itu nggak masalah, kalau Alex mungkin agak scraping ke bagian atas sebelah sininya. Memang ruangan jadi sedikit penghambat bagi CX-3 karena memang itu bukan strong point-nya dia. Tapi ya at least kalian jadi merasa lebih cocoon kayak naik sports car gitu kan. Dan untungnya headlinernya ini juga warna muda, jadi terasa lebih lega. Kalian dapat 3 buah headrest yang adjustable di bagian belakang sini. Tapi kalau kalian berencana untuk bawa 3 orang dan taruh 1 orang di tengah, menurut gue sih gak kurang ideal, karena walaupun mobil ini front wheel drive, dia ada hump yang gede banget di bagian tengah sebelah sininya. Jadi kalau kalian duduk di sini, otomatis kaki nggak bisa ditaruh di bagian tengah ya. Jadi kaki harus ditaruh di bagian kanan dan kiri kayak gini gitu, yang bikin space untuk penumpang kanan kirinya jadi lebih sempit karena kemakan kaki kalian. Jadi idealnya memang berdua udah pas sih menurut gua sih. Karena kalau kalian berdua, kalian bisa turunin armrest dan nggak kayak kompetitor penguasa pasarnya yang armrestnya ngeplek gitu ya. Ini armrestnya nge-lock, jadi kayak ngunci, solid, jadi enak. Kalian taruh tangan tuh ya kuat gitu. Termasuk di armrest ini juga kalian masih dapat cup holder yang bisa kalian tutup. Biasanya rata-rata cup holder di baris kedua tuh kayak ya udah kebuka aja gitu kan, tapi ini bisa kalian tutup. Jadi kalau kalian nggak pakai, bisa disimpan kayak gini, terlihat lebih rapi dan premium. Nah, sisanya di tengah sini nggak ada fitur apa-apa. Kemudian soal penyimpanan, dia cuma 1 seat back pocket di bagian sisi passenger sebelah kiri aja. Dan door trim sama kayak depan, dia full black, tapi di bagian tengah dia ada aksen soft pad warna abu-abu dengan stitching asli yang bikinnya terlihat premium. Dan juga di bagian bawahnya ada bottle holder atau cup holder buat taruh minuman kalian. Nah, seperti itu. Dan yang gue suka lagi, walaupun dia compact gitu ya, dalamnya nggak berasa lega, tapi kalian dikasih kaca ketiga nih di bagian belakang sini, kanan kiri. Jadi kalau kalian duduk di belakang, tetap ada kayak sinar yang datang dari samping sini, sehingga walaupun dia terkesan compact, tapi nggak yang claustrophobic amat. Bayangin kalau ini misalnya pilar yang full gitu ya, pasti kan ini bakal terasa lebih mendekap lagi. Tapi di sini ya masih oke lah. Dan di atas ada dome light dan juga ada grab handle, termasuk hook buat kalian gantung baju atau jas kalian. Yuk kita cek bagasinya. Oh iya, bicara soal safety, walaupun dia varian entry level, airbagnya udah sampai pilar. Artinya airbagnya tetap 6 buah. Really nice. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Mazda CX-3 Sport. Untuk bukanya, kalian dapat electric button di bagian bawah sini, jadi bisa diakses dari luar. Nah, begitu dibuka, memang untuk urusan bagasinya, ini untuk bodinya yang sekompak ini sebenarnya bagasi itu masih lumayan. Nah, kalau kalian lihat, di sini kalian masih bisa masukin contohnya 2 koper cabin, atau kalau kalian copot bagian atas ininya, itu kalian bisa masukin 1 koper full size dengan berdiri seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawah sini, ini juga bentuknya seperti underfloor storage, jadi ini masih dibuka ya, kalian angkat di sini. Nah, di bawah ada dapat penyimpanan lagi untuk ban serep yang memang modelnya space saver, dan juga ada penyimpanan toolkit yang rapi di bagian kanan dan kirinya seperti ini. Oke lah. Nah, kemudian untuk bagian tonneau cover ini masih bisa dilepas ya. Kalau kalian misalnya butuh ruangan bagasi yang besar, ini tinggal kalian lepas seperti ini. Jadi bisa langsung kalian keluarkan saja. Nah, oke. Kalau misalnya di belakang sini kalian lagi akses secara malam-malam, kalian udah dapat juga lampu di bagian sini, walaupun lampunya masih belum LED. Termasuk kalau kalian butuh ruangan lebih besar, di sini masih bisa direbahkan untuk jok baris keduanya. Kita turunin dari sini. Jadi bisa langsung diakses dari belakang. Kalian bisa rebahin, dia modelnya 60/40. Bisa sebelah aja kayak gini, atau bisa langsung dua-duanya seperti ini. Kalau udah direbahin, di sini kalian dapat ruangan yang jauh lebih besar lagi, termasuk dia walaupun nggak flat, dia agak naik, tapi ini nggak ada humpnya. Jadi kalian bisa langsung nge-slide item ke baris kedua sini tanpa harus diangkat gitu ya. Jadi cukup praktis. Dan ini pun kayak underfloor storage ini masih bisa kalian angkat sebenarnya untuk bikin ini jadi flat floor yang lebih rata lagi. Walaupun memang di bagian belakangnya ini dia nggak flat load, nggak minim load lip ya. Load lipnya lumayan tinggi, hampir sejengkal gini. Jadi kalau kalian pengen keluarin item, itu harus diangkat ya, maklum karena kan dia bumpernya ada housing untuk plat nomor di bagian sininya, maka dia agak naik sedikit. Tapi secara overall, untuk ukuran yang sangat compact ini,
buat dipakai harian, dia masih sangat mumpuni banget. Nutupnya, ada colokan di bagian sebelah situ. Nah, Autojunkies, kelar bahas detail luar dan dalam si Mazda CX-3 Facelift Sport. Sekarang kita pengen coba rasa berkendaranya. Sebeda apa dengan yang varian 2000 cc-nya? Yuk kita test drive. Oke, lanjut mencoba rasa berkendara dari Mazda CX-3 Facelift Sport alias yang mesinnya 1500 cc. Nah, sebelum ini, gue juga nggak capek-capek buat ingetin kalian kalau saya kalian pengen mencoba langsung Mazda CX-3 terbaru ini, kalian bisa langsung datang ke Gias Bandung 2023. Dari tanggal 22 November sampai 26 November 2023, karena Mazda Asia Afrika Bandung juga akan buka booth di sana dan kalian bisa mencoba langsung sensasi rasa berkendara dari si Mazda CX-3 Sport ini. Sekarang kita coba driving impression-nya mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama adalah soal fun to drive-nya. Rasa berkendara khas dengan sebuah Mazda itu masih bisa kalian rasakan di CX-3 dengan mesin yang lebih kecil ini. Mobil ini didesain untuk orang yang demen nyetir. Apalagi kursinya, kan sekarang dia sudah pakai jok baru. Jok yang mereka sebut sebagai jok 7G gitu, yang sama seperti yang kalian temukan di Mazda 3 atau CX-30 gitu ya. Yang lebih memeluk badan, sehingga posisi mengemudi ya gak hanya sporty, dia bisa low gitu ya, kakinya bisa agak selonjoran, tapi juga nyaman. Tenaganya 109 horsepower, torsinya 144 Nm. Memang penurunannya cukup jauh dibandingkan 2000 cc, karena kan yang 2000 cc tenaganya hampir 150 horsepower gitu kan. Tapi di sini yang gua rasakan, tenaga bawah ke tengahnya itu responsif gitu. Tuh. Gak nyangka gue juga. Jadi karakternya memang karakter mesin kubikasi yang lebih kecil, tapi untuk torsi bawahnya untuk pas kalian stop and go itu justru dibikin lebih agresif settingannya oleh Mazda, sehingga pas kalian lagi pakai di kondisi macet traffic kayak gini, itu terasa enak gitu ya. Mobilnya tuh untuk stop and go terasa ngisi dan bertenaga. Walaupun untuk akselerasi 0 sampai 100-nya itu pengetesan kita tuntas di 11,5 detik. Ya well, itu juga cukup lumayan jauh sama versi yang pro-nya ya gitu. Karena yang 2000 cc waktu itu kita tes 0 sampai 100-nya 9 detik. Peleknya yang besar dengan low profile tire yang sama seperti di mesin yang 2000 cc juga membuat handling dari mobil ini terasa sigap gitu ya, lincah dan enak banget. Bener-bener terasalah jiwa aura Jinba Itai dari rasa berkendaranya. Kemudian yang kedua adalah soal handling dan easy to drive-nya. Nah, handling ini juga sama seperti yang tadi gue bilang. Jadi handlingnya itu masih tajam, khas dengan sebuah Mazda gitu ya. Jadi kalian kalau pengen pindah jalur dan lain-lain, pengen manuver, itu terasa sigap dan satset banget. Dan yang bikin dia easy to drive adalah ukurannya yang paling kompak di kelasnya. Jadi kalau kalian bawa mobil ini, itu nggak berasa kayak bawa crossover atau SUV yang gede gitu. Kalian rasanya kayak bawa hatchback aja, kayak bawa Mazda 2 gitu ya. Mazda 2 yang sedikit lebih tinggi posisi mengemudinya. Ditambah lagi banyaknya safety yang tetap dipertahankan oleh Mazda di varian yang entry level ini. Sebut saja contohnya, blind spot warning, dia masih ada. Head up display, yang ini satu-satunya di kelasnya ya by the way. Ini juga masih ada. Gue juga kaget head up display kagak di spec down, karena ini kan sebenarnya bisa bilang fitur yang agak gimmick gitu. Tapi tetap ada, dan itu gue suka banget, membuat rasa berkendara itu jadi kayak lebih futuristik. Dan kalian nggak perlu yang nongak ke bawah untuk memantau kecepatan ataupun safety-nya. Semua langsung kelihatan di head up display di depan kalian. Kemudian yang ketiga adalah soal pastinya efisiensinya. Namanya mobil dengan kubikasi lebih kecil, pastinya efisiensinya otomatis akan meningkat dong. Iya. Nah, mobil ini sendiri di pengetesan kita itu dengan rute kombinasi, kita jalan dalam kota seperti ini, ada juga sesekali masuk tol, ada nanjak-nanjak juga di daerah Lembang gitu-gitu ya. Nah, itu masih bisa mencatat konsumsi BBM di 1:12,9. Iya. Yang menurut gua itu masih oke banget. Apalagi kalau kalian bandingin sama mesin yang 2000 cc. Karena mesin yang 2000 cc waktu itu kita coba, itu kita dapat di 1:10,5. Jadi perbedaannya itu terasa gitu ya efisiensinya. Dengan kubikasi mesin yang 500 lebih kecil, kalian dapat efisiensi yang lebih ramah di kantong. Tapi tentunya nggak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Mazda CX-3 Sport ini.
Yang pertama-tama adalah soal space. Iya, jadi kalau soal ruangan, memang CX-3 itu mau yang ini, mau yang varian Pro juga, itu semua sama-sama memiliki ruangan yang terasa sangat compact. Iya, maksud gua sangat compact adalah kecil gitu ya, karena memang bodinya ini benar-benar terasa seperti Mazda tuh yang ditinggiin aja gitu. Kalau dibanding sama temen-temennya yang bodinya jauh lebih bongsor, pastinya ini terasa lebih tight. Apalagi kalau kalian duduk di belakang. Itu Alex duduk kaki udah mentok, bagasi juga iya salah satu yang terkecil di kelasnya gitu ya. Tapi then again, buat urban driving gitu ya, ya well, ya seperti itu realitanya. Kemudian yang kedua adalah soal bantingannya. Bantingan mobil ini itu sebenarnya gak bisa dibilang kayak batu juga enggak gitu. Tapi karena peleknya dia besar, 18 inci untuk bodinya yang segini, bannya juga agak tipis, otomatis ya memang dia lebih stiff, lebih kaku dibandingkan rival. Apalagi kalau kita mengacu ke ground clearance-nya. Ground clearance-nya cuman 160 mm, yang artinya untuk sebuah crossover dia cukup ceper gitu ya dibandingkan rival seperti Honda HR-V atau Hyundai Creta atau Mitsubishi X-Force gitu. Ini yang paling rendah ground clearance-nya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah pastinya soal eye active sense-nya yang sedikit dipapas. Iya. Jadi kalau untuk CX-3 yang Pro itu kan dia ada radar besar di bagian sini, sama seperti radar yang kalian temukan di Mazda 2 yang varian GT gitu-gitu yang lengkap gitu. Jadi dia udah ada Power Collision Mitigation atau yang bahasa Mazda itu SCBS, Smart City Brake Support atau sistem canggih berhenti sendiri, udah kayak ada lane departure warning dan gitu-gitu gitu ya. Jadi udah lebih canggih. Sedangkan untuk varian sport ini memang untuk active safety-nya dia agak dipangkas sedikit, makanya di sini radarnya udah completely gone, udah hilang ya. Tapi at least yang kita masih appreciate dan respect, nggak full totally dihapus semua. Iya, jadi contohnya dia masih ada blind spot warning. Jadi kalau kalian misalnya pengen ganti jalur dan lain-lain itu nggak kelihatan mobil, itu masih ada warningnya dan itu sangat berguna. Rear cross traffic alert juga ada, memberikan kalian warning di bagian head unit barunya ini gitu ya. Jadi kemudian airbag juga masih 6, ada sampai pilar gitu-gitu kayak gue bilang, head up display juga ada. Yang standar kayak ABS, EBD, EBA, traction control gitu-gitu ada. Bahkan kan G-factoring aja dia juga masih ada gitu. Jadi walaupun ada yang dipangkas, tapi ada yang dipertahankan. Dan secara overall, menurut gue, rasa berkendara dari si Mazda CX-3 ini tetap masih kental aura Jinba Itai khas Mazdanya. Asik banget untuk kalian pakai harian. Jadi the spirit of Zoom Zoom masih ada di mobil ini juga. Gak percaya kata-kata gua? Datang aja langsung ke Gias Bandung 2023 untuk rasain langsung si Mazda CX-3 Sport ini. Atau kalau misalnya kalian gak sempet datang ke Gias, kalian bisa datang langsung ke Mazda Asia Afrika Bandung untuk test drive juga. Ya buktiin kata-kata gue yang tadi. Kalau sebenarnya kalian adalah seseorang yang demen spirited driving, harusnya CX-3 ini kandidat crossover terbaik di kelas ini. Apalagi mengingat harganya, di mana teman-temannya yang varian 1500 saja udah tembus 400 juta. Ini masih ada di 380 jutaan rupiah, yang membuatnya jadi menurut gua best value sporty compact crossover di kelasnya. Yaks, oke. So, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Mazda CX-3 Sport 1500 tahun 2023. Memang, ketika mobil ini dibekali mesin 2000 cc di tipe Pro-nya, dia agak overkill ya. Di body compact ini, mesinnya 2000 cc, memang sangat asik sekali. Tapi secara harga, dia jadi memang agak kurang kompetitif di 480 jutaan rupiah. Tapi Mazda mengerti mengenai hal itu. Makanya mereka ngeluarin tipe sport ini dengan mesin 1500 cc Skyactiv yang serupa dengan Mazda 2, yang menurut gua udah cukup banget karena rata-rata kompetitornya juga mesinnya Cenggo kok gitu kan. HR-V SE mesinnya Cenggo, Hyundai Creta juga mesinnya Cenggo. Ini di bodi yang lebih kompak, mesin Cenggo itu masih terasa sangat mumpuni banget, ditambah rasa berkendaranya yang masih sangat sporty, khas dengan sebuah
Mazda gitu ya. Dan harganya jadi bisa ditekan 100 jutaan lebih murah dibandingkan yang tipe 2000 cc-nya. Tipe sport seperti ini sekarang OTR-nya itu ada di 380 jutaan rupiah, yang artinya dia masih kepala 3. Ingat, yang lain HR-V SE aja itu udah 400 belasan juta. Yang Decreta yang Prime IVT juga sudah 400 belasan juta. Ini dengan 380 jutaan, kalian masih dapat desain yang tetap masih sangat modern, build quality yang sangat premium khas dengan Mazda. Ada head-up display, ada Mazda Connect, ada RCTA, blind spot warning. Jadi masih terasa sangat premium di kelasnya. Build quality-nya juga dibanding yang lain gitu ya. Inilah yang paling oke gitu. Karena kan dia nggak berasa seperti mobil Asia lagi. Dan itu memang udah kalian bisa rasakan semenjak Mazda 2 berubah jadi Skyactiv dulu. Jadi di sini harganya jadi sangat bersaing banget dengan 300 jutaan aja gitu. Jadi luar biasa. Dan kalau kalian misalnya pengen cari tahu lebih lanjut mengenai Mazda CX-3 Sport ini, pengen test drive, pengen lihat, pengen tanya-tanya promo, kalian bisa datang ke Gias Bandung 2023. Iya, memang sekarang pas kita syuting ini Giasnya belum mulai, tapi pas kalian nonton video ini artinya di Sudirman Grand Ballroom ini Giasnya sudah berlangsung dan Mazda pun membuka booth di sini dari tanggal 22 sampai 26 November 2023. Mazda Asia Afrika pastinya buka booth juga di sini. Kalian bisa lihat-lihat lineup terbarunya Mazda seperti Mazda 3, Mazda CX-3, Mazda CX-60 yang terbaru. Itu pun bisa kalian cobain juga di sini. Dan pastinya banyak promo-promo menarik seperti bunga 0% untuk 2 tahun dan instant approval yang bisa kalian nikmati khusus untuk periode Gias ini. Atau kalian kalau masih nggak sempet mau langsung ke showroom di Mazda Asia Afrika juga bisa. Silahkan kalian kontak teman-teman kita di Mazda Asia Afrika Bandung di CP di bagian bawah sini atau di Instagram di bagian sebelah sini. Seperti itu. So thank you banget kepada teman-teman di Mazda Asia Afrika Bandung yang udah pinjemin kita si Mazda CX-3 ini untuk kita coba dan kita rasakan muter-muter Bandung. Karena kita belum pernah nyobain juga di Laknat Soto Jangki. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Jangan subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat Soto Jangki. Nih, cepat selalu up to date dan informasi terbaru seperti Mazda CX-3 tipe sport yang sekarang harganya tiba-tiba jadi sangat value for money karena kompetitornya semakin mahal dan mahal aja ini. Oke, see you kalian di Gias Bandung 2023. Jangan lupa mampir ke boothnya Mazda di tanggal 22 sampai 26 November 2023. Ride safe and Godspeed.